apa namanya, kalau misalnya pengen membuat model yang seperti ini, yang contoh seperti ini ya nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau membuat model misalkan seperti penampangnya kapal ikan atau kapal tanker, ya nggak ada masalah. Jadi ini sebagai apa nama acuan awal untuk menggambar desain apa namanya lambung kapal 3D ya. Nah, pertama kita membuat body plan-nya. Nah, buatlah ini taruhlah misal 20 ya. Jadi atau ya terserah berapapun gitu ya. Artinya nanti di panjang kapalnya seenggaknya dibagi 15 sampai 20. Artinya kan ini kan ada variasi panjang kapal ya. Jadi kalian nanti variasinya adalah panjang kapal dimensinya. Nah, dari situ misalkan dapat 87. Nah, 87 ini nanti bagi 20. Artinya kalian nanti akan menggambar body plan buatlah semisal 20 ya. Nah, kemudian setelah itu ya buat dari body plan tadi di apa namanya tuh? Ya, gampangnya dipecah-pecah lah. Jadi dipecah-pecah berdasarkan tadi panjang kapalnya. Jadi buat perbagian yang sama panjang ya. Artinya di sini space-nya sama. Dibagi yang dengan panjang yang sama atau space yang sama sehingga nanti mudah untuk digabungkan. Baik, itu gambar awalnya. Nah, kemudian ini saya dulu tadi. Oke. Jadi ini sudah tampil ya? Di saya belum muncul, Pak. Belum, Pak. Belum, oke. Jadi ya. Oke. Dulu. Dari bottomnya. Oke, jadi seperti ini. Ini sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Jadi pertama seperti yang saya jelaskan tadi, pertama buat dulu body plan-nya. Jadi ini dibuat terserah, ya. Jadi dibuat. Nah kalau di rencana garis kan section, ini kan namanya section ya, atau station. Nah, station pertamanya itu kan dimulai dari sini ya, di sisi kiri, kemudian lanjut ke sisi kanan. Jadi ini adalah setengah badan kapal di sini, kemudian setengah badan kapal dari tengah ke buritan di bagian sisi kiri ini, kemudian di sisi kanan ini adalah setengah badan kapal ke haluan, ya. Nah, penampang ini adalah station nolnya. Ya, ini kita mulai dari nol ya. Kemudian ini adalah station 1, station 2, kemudian ini adalah station 3-nya, ini ya, station 3, kemudian ini adalah station 4, ini adalah station 5 ya, station 5, nah selanjutnya ini ya, ini station 6, seterusnya sampai di sini paling ujung gitu ya. Nah kemudian setelah itu kalian juga di samping membuat ini body plan juga membuat steer plan ya.
Jadi shear plane itu penampang rencana garis pada tampak samping, ya itu kan disebut shear plane ya. Nah ini adalah bentuk shear plane. Jadi buat sederhana saja. Jadi ini ada bentuk haluan, kemudian di sini ada bentuk ini adalah di bagian sisi kiri itu ada bentuk buritan, kemudian di sisi kanan ada bentuk haluan, kemudian di atasnya itu dibuat mendeknya rata aja, jadi rata ya. Nah, nanti kalau saya akan sampaikan kalau misalnya ada yang mau variasi, nah itu terserah. Tapi yang wajibnya itu adalah sampai mendeknya ini rata. Adapun nanti kalau misalnya pengen menambahkan bulwark atau di sini ada pub deck, ya di sini ada navigasi, nah itu terserah. Itu nanti sebagai tambahan gitu ya. Cuman yang wajibnya adalah sampai di main deck ini rata ya. Nah, di sini adalah penentuan adalah jarak-jaraknya. Jadi ini tadi kita sudah buat penampangnya ya satu persatu dari 0 tadi sampai di sini paling 10. Kemudian nah ini dibagi-bagi di sini di shear plane-nya. Jadi ini ya, di sini dibagi. Nah, nanti yang jadi acuan untuk menggambar 3D-nya ini adalah jarak dari shear plane ini ya. Nah, kalau di sini ini kan kalau diperhatikan kan tidak sama persis ya di sini antara jarak station di sini di tengah dengan yang di bagian haluan ini. Nah, ini karena saya apa ya istilahnya. Jadi ini dibuat lebih rapat ya di sini. Dibuat lebih rapat karena kalau nanti di loft ini kalau tidak dibuat lebih rapat ini malah terlihat lebih kasar lekukannya di sini. Sehingga lebih baik kalau misalnya kalian buat di sini lebih rapat. Artinya di sini misalkan spasinya di sini adalah 0,6 cm. Nah, di sini spasinya adalah 0,3. Ya, jadi ini dibuat lebih rapat di sini. Ya. Artinya dibuat lebih rapat sehingga di sini ya tidak terlalu banyak juga perbedaan penampangnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah membuat dua bentuk ini, selanjutnya kita mencoba memulai menggambar 3D-nya. Ya. Udah paham toh? Sampai sini udah paham kan? Jadi ini nggak perlu saya gambar. Oke. Nah, setelah itu ya kita coba menggambar 3D-nya. Jadi ini saya sudah buat. Tapi saya mulai dari mana ya? Coba. Nah, ini ya. Jadi tadi jadi ini satu-satu. Ini satu-satu stationnya dikeluarin ya. Jadi ini ya. Jadi ini adalah station 0 tadi. Jadi ini station 0. Saya keluarin ke sini. Jadi ini ya. Jadi penampang ini buat hijau ya. Hijau. Nah, terus saya sambungkan. Jadi ini kita sambungkan sampai ke senternya ya. Senternya kemudian diteruskan ke bawah sehingga membentuk penampang ini ya. Jadi membentuk penampang yang ini tadi ya. Penampang dari station 0 ya. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan. Jadi ini adalah hanya 1/2 dari bodi kapal ya. Jadi hanya setengah. Jadi kita buat dulu setengah badan kapal ya, jadi dari sini. Nah, kemudian setelah itu kita buat ya jadi di station 2-nya. Station 2. Nah, ini adalah station 2-nya ya. Station 2 dengan cara yang sama, jadi di ujungnya ini tadi di main deck-nya ditarik garis lurus ke arah center line, kemudian di center line-nya kemudian digabung di garis station pada area bottomnya ya, area dasar.
Nah, setelah itu kalau sudah jadi semua seperti ini, nah jarak-jaraknya ini adalah jarak yang tadi ya, yang disebutkan di gambar sirplan. Tadi ini jaraknya adalah 0,6. Nah, di sini ada jarak yang lebih rapat di sini. Jadi 0,3 di sini ya. Oke. Nah, setelah itu ya, kita kemudian tinggal membuat satu-satu kita buat ini sebagai region. Jadi ini dibuat sebagai region ya. Jadi seperti ini. Salah satu contohnya dibuat region, artinya ini dibuat ini diartikan ini kan masih anggapannya ini kan masih garis ya. Jadi ini garis, kemudian ini garis. Nah, kita buat ini sebagai suatu area. Jadi dibuat region gini ya. Jadi ini ya perintah region, terus di blok. Oh ini kok nggak mau ya? Harusnya ini mau ya. Itu. Ya, jadi yang penting di sini adalah untuk 3 dimensi, ya kalian harus perhatikan sistem koordinatnya ya, UCS-nya itu ya. Jadi unit koordinat sembunyi ini harus diperhatikan. Nah, kalau membuat ini kan tadi kita buat penampangnya ini ya, jadi kita hanya bekerja secara 2 dimensi tadi untuk membuat body plan dan set plan-nya tadi. Nah, selanjutnya ini kan kita tadi bekerja dari sini adalah koordinat sumbu X, kemudian di atas adalah sumbu Y ya. Nah, kemudian ya kita ganti kalau misalnya ini kan kita tadi ingin buat apa namanya, ini secara memanjang ya, artinya kalau ini secara memanjang, nah kalian harus membuat mengatur koordinatnya gitu ya, mengatur koordinatnya. Nah, jadi koordinat ke sana, karena ini adalah X, kemudian koordinat ke bawah, ke atas ini adalah Y ya. Ke atas ini adalah Y. Kemudian yang ke arah sini, menuju ke kita ini adalah Z-nya. Sehingga nanti kalian baru bisa memindahkan section. Ya, section ini dari kiri ke kanan gitu ya. Kiri ke kanan. Kalau tadi itu nggak bisa ya. Ya. Oke. Ini saya ganti tampilannya. Jadi ini bisa mengganti tampilan ya di sini. Ya ini terserah saja sih. Nah. Jadi ini kita export dulu. Nah, jadi kita kembali ke tahap selanjutnya tadi ya. Jadi setelah membuat semua ini, diatur sesuai dengan jaraknya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat setiap station yang masih terdiri dari garis ini sebagai region ya. Jadi kita klik, atau kalau saya sih sebenarnya biasanya menulis saja, tulis paling perintah region ya. Jadi ini region. Kemudian di blok seperti ini, kemudian enter. Nah ini sudah menjadi satu region ya. Kemudian ini ya sama, dibuat sebagai region juga ini.
Ya, kalau misalnya tidak bisa dibuat secara seperti ini, tidak berhasil membuatnya menjadi sebagai region, nah itu harus dicek lagi. Mungkin di sini ada biasanya kalau tidak bisa itu paling sering adalah pada satu titik temu atau koordinat di sini ya, poin di sini ini tidak secara tepat bertemu antara ujung dari garis-garis itu. Jadi ini tidak bertumpu di sini garisnya. Artinya masih ada celah di sini ya. Nah, itu biasanya sehingga tidak bisa menjadi dibuat sebagai region gitu ya. Misalnya seperti ini. Ini karena ada beberapa garis yang tidak tersambung dengan baik ya. Seperti itu. Ya, salah satu solusinya kalau seperti ini ya, nanti silahkan pertama, karena ini kan tampilannya kan seperti ini ya. Jadi ini coba di kursornya atau sumbunya dibuat dari penampang ini dulu. Artinya gimana ya bahasanya? Jadi kursor ini ya, jadi kursornya sistem sumbunya ini UCS-nya dibuat terhadap penampang stationnya yang ini ya, yang kita mau perbaiki ini ya. Jadi kita buat UCS-nya terhadap bidang ini. Jadi tadi kan X-nya ke sana ya, X-nya ke sana, kemudian Y-nya ke atas. Nah, kita rubah X-nya itu ke arah ini, ke arah melintang ke sini, kemudian Y-nya ke atas gitu ya. Boleh seperti ini, jadi Y-nya dulu diatur. Ini adalah X ya, kemudian ke atas tadi adalah Y. Sehingga kita bisa bekerja pada bidang ini. Oke. Nah, kalau seperti ini, coba menggunakan polyline saja. Jadi gabungkan garis ini menjadi satu garis polyline. Seperti ini. Ya. Dan kita cek lagi apakah sudah bisa dibuat sebagai region. Bisa ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ya kalau misalnya sudah dibuat region semua dari bidang ini, ya nanti selanjutnya ya buat dari setiap sudut dari station tadi disambungkan ya. Jadi dibuat garis longitudinalnya. Ya tujuannya nanti ini sebagai pengarah ya. Ketika kita menggabungkan semua dari station tadi ini, station ini menjadi sebuah bentuk 3 dimensi. Oke. Jadi tadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, ini satu tidak menjadi region ini. Ini bisa kita perbaiki juga. Ini. Jadi harus pas di titiknya ya.
Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tadi sistem sumbunya ya. Jadi UCS-nya tadi. Ya. Nah, setelah semuanya seperti ini, ya ini tinggal dibuat atau disatukan ya. Jadi perintah load seperti ini. Pakai ini ya, perintah loop ini, perintah loop. Terus ini semua jadi penampang stationnya tadi yang sudah di regen, ini diklik semua. Karena ini nanti artinya ini kita ingin gabungkan ya. Ya. Seperti ini. Oh, ini enggak. Nah, ini kan ada perintahnya ya. Jadi ini tadi di love itu bagi apa aja, apakah hanya gabungkan cross sectionnya tuh kita memilih ada garis yang kita ikuti. Jadi ini kita pilih ada yang garis yang ingin kita ikuti biar tadi lebih halus ya, atau lebih streamline pembuatan modelnya. Kita pilih garisnya ya, seperti ini. Jadi nanti dicoba-coba aja ya. Karena saya juga sebenarnya nggak terlalu familiar dengan AutoCAD 3D. Jadi silakan dicoba. Ini kita setidaknya bisa ini hanya satu garis ya. Seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, ya nanti ini tinggal dibuat, di copy lagi, kemudian di mirror atau langsung di mirror saja. Ya. Oh iya, cuman ada satu lagi ya. Ya ini kan masih bentuknya seperti ini ya. Bentuk seperti ini, ya kita pengen ini bisa seperti apa ya? Ini jadi ini yang oke, jadi gini aja deh. Jadi ini sebagai bentuk yang wajib ya. Nah, kemudian kalau sebagai nilai tambah nanti tolong bisa kalian buat desain atau bentuk dari buritan dan haluannya menjadi lebih baik ya. Artinya ini dibuat bisa ada garis tambahan lagi ke sini agar ini lebih apa ya, lebih condong ke sini ya. Artinya ini ada bentuk serinya di sini. Ya, seperti halnya di haluan. Nah, ini juga ada bentukan yang seperti ini. Nah, ini kita harus berusaha untuk membuat ini sebagai 3D juga ya. Nah, tadi kan di love ini kan nggak bisa ya, sehingga ini harus dibuat khusus ya. Kira seperti itu. Kira seperti ini ya. Nah, ini yang saya sebut ya. Jadi ini ada kemiringan Stern di sini. Nah, ini yang perlu dibuat secara khusus ya. Jadi nanti kalian boleh menambahkan garis ke sini
ke arah kiri, kemudian menyambungkan ke ujung atau dasar dari buritannya. Itu. Ya, jadi tadi ya, jadi ini harus diperhatikan ya, karena ini saya tidak bisa menggambar ke arah arah longitudinal ke sini ya, ke arah ini sepanjang kapal karena UCS yang saya pakai tadi adalah melintang kapal ini ya, jadi ke sini. Nah, sehingga saya tidak bisa membuat garis ke sini. Nah, jadi yang perlu saya lakukan adalah mengubah UCS-nya ya. Jadi sistemnya dasarnya saya klik di sini ya. Kemudian ke arah sana, ke arah panjang kapal ini saya bentuk sebagai X ya. Kemudian ke arah atas itu sebagai Y ya. Seperti ini. Sehingga saya bisa membuat garis di sini ya. Oke. Ya, jadi bisa saya tekan lagi ke sini. Nggak susah ya disambung.
Yes. Oke. Kita coba membuat bentuk dari hal ini ya. Terdiri dari sedikit ini. Ya bisa. Tapi itu ini kita coba buat ini sebagai region. Jadi benar ya, karena ini ada yang tidak tepat penyambungannya. Nah, dari sini kemudian kita coba buat ini bawah ini bukan di love ya, apa ya lagi? Ini saya coba ke sini dulu ya.
Oke. Oh. Ini pas sebagai oke. Ini kemudian saya ya. Ekspor aja. Seperti ini ya. Jadi harusnya ini ini pakai apa ya bagusnya ya? Sebenarnya pakai swipe bagus. Ya, cuma nanti kalian ini aja ya. Jadi kalian tolong lebih detailkan lagi nanti. Sebenarnya saya agak lupa, cuman kayaknya kemarin ini bisa pakai swipe. Jadi ini bisa dimodelkan lebih baik jika menggunakan mode swipe di sini ya. Height. Oh, ini malah terlalu turun. Oke. Apa bisa diikuti tutorial yang saya demokan, cuman ini ya. Jadi silahkan nanti lebih dipermantap lagi nanti, karena jujur saya sendiri nggak terlalu terbiasa dengan AutoCAD 3D, cuman ya kita harus wajib belajar ya di sini, karena software engineering, software yang digunakan untuk mendesain kapal kan tidak hanya satu atau dua software saja ya, tapi ada berbagai jenis software. Jadi ya kita harus bisa seenggaknya bisa memahami software-software yang familiar digunakan seperti itu ya.
Ada yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk ketebalan plat kubu-kubu itu apa diperhitungkan juga ya, Pak? Proporsional aja ya, ketebalan. Paling ya, paling bisa, seenggaknya kalau misalnya diperhatikan seperti ini bisa kelihatan lah. Mungkin berapa ya? Kalau misalnya ini saya ekspor mungkin, yes, paling segini lah ya. Jadi berapa ya? Kira-kira 2 cm lah, ya. 2. Kira-kira seperti ini ketebalannya. Ketebalannya, Pak. Ketebalannya. Jadi kira-kira ketebalannya seperti ini. Ini kan tadi saya extrude ini 2 cm. Oke, Pak, siap. Itu ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kan tadi sudah ya. Jadi ini harusnya kemarin saya dapat kok ini. Jadi silahkan nanti lebih dikreasikan lagi. Akhirnya nanti kan bentuk seperti ini, ya. Jadi ini sudah ada tadi yang saya sebut, ada kemiringan di sini untuk steren, kemudian di haluan juga ada. Nah, ini kan sudah tersambung dengan sempurna ya. Nah, setelah disambungkan seperti ini, jangan lupa di union ya, di apa sih namanya, di unite ya, di perintah unite seperti ini, di join. Ini kan tadi belum terjoin ya semua. Ini kan masih tadi ini nggak terjoin dengan yang bagian buritan ini, bagian haluan ya. Nah, ini kemudian kita perlu join unite gitu ya. Kita unite, kemudian di blok semua, terus enter ya. Sehingga nanti akan seperti ini. Ini 1 kali klik ya. Terus setelah itu ini di copy ya, di copy dulu, pindahkan seperti ini ya. Tujuannya tadi kalau misalnya di copy atau ini di move aja nggak apa-apa ya, di move.